Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam beberapa hari terakhir, ruang publik diwarnai oleh sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Pada kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengenai beberapa perkembangan penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, berimbang, dan berbasis fakta. Pertama, mengenai proses penegakan hukum yang saat ini ditangani oleh aparat penegak hukum. Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Pada saat yang sama penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan berintegritas. Kedua, pemerintah resmi memulai implementasi program mandatori biodiesel B50 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Pemanfaatan energi berbasis sumber daya dalam negeri diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ketiga, pemerintah juga memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL di Denpasaraya. Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Keempat, dalam hubungan internasional, Indonesia terus menunjukkan diplomasi yang aktif dan produktif. Dalam sepekan terakhir, Presiden Prabowo menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Rangkaian pertemuan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia, serta komitmen pemerintah dalam memperluas kerjasama strategis yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional. Rekan-rekan yang saya hormati, pemberantasan korupsi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Upaya ini bukan semata-mata tentang penegakan hukum, tapi juga tentang menjaga amanah rakyat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, komitmen untuk memberantas korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama dan dijalankan secara konsisten. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya bekerja untuk kepentingan rakyat. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, telah mengingatkan seluruh aparatur negara untuk terus melakukan introspeksi dan membenahi diri, baik di lingkungan pemerintahan, birokrasi, TNI, Polri, maupun kejaksaan. Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Presiden juga memahami harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia bebas dari praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Karena itu, beliau menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi akan terus dijalankan secara konsisten. Penegakan hukum harus berlangsung secara adil tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dalam menangani berbagai perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Prinsip ini penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun penilaian sampai semua proses telah memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan di tengah berbagai dinamika yang ada,
Persatuan bangsa merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan. Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan hormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, mulai 1 Juli 2026, pemerintah mengimplementasikan program mandatori biodiesel B50. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program ini di rest area kilometer 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada 9 Juli 2026. Program B50 mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati sebesar 50% ke dalam bahan bakar minyak jenis solar. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan biodiesel B50 secara nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam nasional, serta menjaga ketahanan ekonomi dan energi Indonesia. Program B50 dilakukan bertahap dengan masa transisi 3 bulan. Ditargetkan pada 1 Oktober 2026, seluruh titik SPBU sudah menjual B50. Mandatori biodiesel B50 merupakan program jangka panjang pemerintah mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi dengan memanfaatkan sumber daya alam nasional. Dimulai dari program B2,5 pada tahun 2008 hingga berlanjut saat ini menjadi B50. Program ini diarahkan untuk menghentikan impor solar sepenuhnya. B50 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga 170 triliun rupiah pada tahun 2026. Selain itu, B50 diharapkan memberikan multiplier efek yang besar berupa peningkatan nilai tambah CPO sebesar 23,49 triliun rupiah, serta menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, B50 diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah memastikan kesiapan implementasi B50 melalui persiapan menyeluruh. Dari aspek teknis, pemerintah melakukan pengujian penggunaan B50 pada berbagai sektor pengguna mesin diesel untuk memastikan kinerja, keamanan, dan kesesuaian B50. Dari aspek pasokan dan distribusi, pemerintah memastikan kesiapan kapasitas produksi biodiesel, ketersediaan bahan baku, serta infrastruktur pencampuran atau blending dan distribusi. Kemandirian energi merupakan salah satu syarat utama agar Indonesia mampu berdiri sebagai bangsa berdaulat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri, Indonesia semakin memperkokoh fondasi kemandirian energi. Rekan-rekan yang saya hormati, puluhan juta ton sampah dihasilkan setiap tahun di mana sebagian besar hanya menumpuk tanpa penanganan yang baik. Kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan ini telah mengorbankan kenyamanan, kesehatan, dan masa depan warga. Presiden Prabowo telah mengingatkan kita semua dengan sangat tegas. Persoalan sampah adalah permasalahan kita bersama dan harus diselesaikan dengan sesegera mungkin. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Kondisi kedaruratan ini sudah terlihat jelas di Pulau Bali, khususnya pada tempat pemrosesan akhir di Suwung. Dari total timbunan sampah gabungan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang mencapai sekitar 1.600 ton per hari, mirisnya lebih dari 72% diantaranya masih dibuang langsung ke TPA. Oleh karena itu, pemerintah melalui Danantara Indonesia mengambil langkah nyata melalui peletakan batu pertama pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Denpasar pada 8 Juli tahun 2026 yang lalu. Langkah monumental ini menjadi implementasi perdana dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Fasilitas modern yang memiliki nilai investasi 3 triliun rupiah ini ditargetkan
beroperasi pada akhir 2027. PCell ini dirancang untuk mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari dan menggunakan teknologi moving grade incinerator yang mengaduk dan mendorong sampah secara otomatis melintasi ruang bakar bersuhu tinggi. Sistem ini sangat efisien untuk mereduksi volume sampah hingga 80-90%, sekaligus mengubahnya menjadi energi listrik. Sementara itu, sisa timbunan sampah akan ditangani secara menyeluruh melalui pendekatan reuse, reduce, dan recycle dari sumbernya. Kita sedang memulai babak baru. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Lewat teknologi ramah lingkungan ini, sampah kita ubah menjadi sumber daya yang membawa berkah, memiliki nilai ekonomi, dan bermanfaat langsung bagi hajat hidup orang banyak. Fasilitas di Bali ini akan menjadi pelopor dan tolok ukur bagi wilayah lain di Indonesia. Kedepannya, PCell dipersikan akan hadir di 34 kawasan aglomerasi untuk menyelesaikan persoalan sampah di 60 hingga 70 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diharapkan membawa manfaat ganda yang luar biasa. Di satu sisi, kita membersihkan lingkungan, mengurangi tumpukan sampah yang mengancam kesehatan warga, serta berkontribusi menekan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, sampah yang diolah akan menyumbang pasokan energi bersih yang memperkuat ketahanan energi domestik secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Lebih dari itu, proyek ini akan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kehadiran PCell di Denpasaraya akan menyerap sekitar 1.200 lapangan kerja hijau atau green jobs, mengundang investasi teknologi hijau, dan menciptakan ekosistem perputaran ekonomi yang sehat. Ini adalah wujud nyata dari transformasi pembangunan lingkungan yang berorientasi pada masa depan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas ini berjalan cepat dan tepat sasaran. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam hubungan internasional, Indonesia senantiasa memegang prinsip bahwa kerjasama antar negara harus dilandasi rasa saling percaya dan diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Indonesia terus berperan aktif dalam menjalin persahabatan dan memperkuat kemitraan dengan berbagai negara. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, Indonesia memilih memperluas ruang kolaborasi, bukan mempersempit pilihan ataupun berpihak kepada salah satu kekuatan. Prinsip tersebut sejalan dengan ungkapan Presiden Prabowo Subianto bahwa 1.000 teman masih terlalu sedikit, sedangkan 1 musuh sudah terlalu banyak. Semangat tersebut tercermin dalam rangkaian diplomasi Presiden selama sepekan terakhir, ketika beliau menerima kunjungan kenegaraan dari 3 pemimpin dunia. Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kehadiran para pemimpin dari kawasan yang berbeda menunjukkan bahwa Indonesia terus membangun jejaring persahabatan dan kemitraan yang kuat dengan berbagai negara di dunia. Setiap pertemuan pun diarahkan untuk menghasilkan kerjasama yang konkret, saling menguntungkan, dan memiliki nilai strategis bagi kedua belah pihak. Bersama Belarus, Indonesia membuka peluang kerjasama di sektor industri, alat berat, teknologi, serta penguatan hubungan ekonomi dengan kawasan Eurasia. Kedua kepala negara juga meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus tahun 2026 hingga 2030 yang menjadi kerangka bersama dalam memajukan kerjasama yang lebih konkret selama 5 tahun ke depan. Kemudian dengan Singapura, Indonesia berhasil menyepakati 26 capaian kerjasama dalam pengembangan ekonomi kawasan, energi bersih, hingga ekonomi digital. Tidak hanya itu, dalam pertemuan ini kedua pemimpin juga membahas berbagai isu dan perkembangan di tingkat kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Sementara itu bersama India, Indonesia membangun kemitraan yang semakin komprehensif. Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama
tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan, penguatan kelembagaan, serta hubungan antar masyarakat. Kemitraan Indonesia dan India juga mencakup bidang kebudayaan yang tercermin dari komitmen kedua negara untuk merestorisasi kompleks Candi Prambanan, salah satu warisan budaya dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Intensitas pertemuan tersebut mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis, baik di tingkat kawasan maupun global. Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki ketahanan ekonomi dan stabilitas politik yang menjadi modal penting dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui sebagai salah satu suara sentral di antara negara-negara berkembang yang mampu menjembatani berbagai kepentingan di tengah dinamika global. Melalui diversifikasi kemitraan tersebut, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak global, memperluas akses pasar ekspor, membuka peluang investasi baru, sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di berbagai forum internasional. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi modal penting untuk memperkuat stabilitas kawasan, sekaligus menciptakan lingkungan internasional yang kondusif bagi pembangunan nasional. Demikian beberapa perkembangan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai berbagai kebijakan dan langkah pemerintah dalam menjawab tantangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve om, santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.